Halo, salam sehat. Kembali lagi di channel Bung Harpa dan saat ini gua ada di sebuah kafe. Nama kafenya Cafe Sejuk ya. Mungkin kalau lo pernah dengar, ini ada di lokasinya di Kemang, di deket lapangan sepak bola The Field ya. Jadi kalau lo yang sering main di The Field, ini gak jauh dari The Field dan ya tempatnya enak lah untuk ngobrol-ngobrol, untuk santai, untuk pacaran juga oke, dan untuk bikin podcast seperti ini ya. Oke, sebelumnya gue mau bilang terima kasih buat lo semua yang udah subscribe, yang udah ngikutin podcast gue dari mulai awal. Dan kali ini gue akan membahas topik lokal, nah dari Indonesia. Jadi beberapa hari ini ada isu yang sangat menarik ya, yang memantik polarisasi terkait dengan Stadion JIS atau Jakarta International Stadium. Sebenarnya gue tadinya nggak mau membahas ini karena seperti biasa ya, konflik-konflik ataupun perdebatan di Indonesia itu kadang atau sering sekali diwarnai dengan polarisasi yang tidak sehat. Ya, jadi ada tendensi politisasi dan sebagainya. Sehingga gue udah deh nggak usah bikin itu gitu ya. Dan 2 hari ini gue juga makanya vakum karena Liga Inggris juga berhenti. Ya ada sih Liga Italia dan La Liga, cuman nggak ada yang terlalu menarik lah untuk dibahas menurut gue. Dan akhirnya gue membaca sebuah artikel. Jadi di sana Sekjen PSSI, siapa, Yunus ya kalau nggak salah namanya, itu dia memberikan statement yang akhirnya memancing gue untuk membuat video ini. Jadi dia mengatakan gini, katanya JIS itu tidak layak atau tidak, bukan tidak layak ya, tapi tidak memenuhi standar FIFA. Nah, kemudian dia membandingkan stadion JIS ini dengan stadion-stadion di kota-kota metropolitan di Eropa seperti di London, di Madrid dan juga di Milan. Dia mengatakan di 3 kota tersebut stadionnya ada di tengah kota. Memang betul. Ya, yang dikatakan dia itu stadion-stadion yang ada di kota-kota tersebut memang di tengah kota. Nah, cuman ini yang harus dicermatin di sini, membandingkannya tidak seperti tidak ujuk-ujuk seperti itu. Jadi banyak faktor yang bisa kita lihat atau angle yang berbeda. Jadi begini, stadion yang disebutkan tadi di London, di Madrid dan di Milan itu stadion-stadion dibangun mungkin ratusan tahun lalu ya. Jadi saat itu tentu London, Madrid dan Milan dan mungkin kota-kota lainnya itu 100 sekian tahun yang lalu itu berbeda dari yang sekarang yang sudah sangat crowded. Sehingga kalau dikatakan JIS ini tidak di tengah kota, memang harus seperti itu. Karena kalau kita lihat stadion-stadion yang dibangun saat sekarang itu pasti rata-rata di pinggiran kota. Karena kenapa? Karena satu, tanahnya harganya mahal, ya kan. Kedua, menghindari kerumunan atau kemacetan di dalam kota. Ya kita bisa lihat misalnya kayak GBK. Setiap ada pertandingan pasti macet parah di sekitarnya. Sehingga dihindari ya. Jadi lebih untuk kepada akses. Dan kemudian ketiga juga akses dari tim-tim yang berlaga di situ. Misalnya kayak contoh misalnya tim Kurakau nanti ya mau main ke Indonesia, ke Jakarta. Dia kan dari Soekarno-Hatta tinggal naik tol, kalau nggak salah tol Jor ya, kalau nggak salah ya. Kemudian dia langsung sampai ke JIS itu nggak perlu masuk-masuk ke tengah kota. Jadi lebih memudahkan dan mengeliminir lah kemungkinan sesak-sesakan di dalam kota. Jadi konsep itu beda. Ya beda. Dan satu lagi gue mau kasih tau sama lu, stadion di London itu ada di sana sekitar mungkin 15 sampai 20 stadion yang lumayan besar ya di sana, mulai dari Emirates, Wembley, kemudian Craven Cottage-nya Fulham, Stamford Bridge, Tottenham Hotspur dan sebagainya. Itu yang gue tadi bilang itu dibangun 100 sekian tahun yang lalu mungkin kebanyakan. Jadi situasinya sudah berbeda. Dan kedua, di sana itu hampir setiap stadion itu pasti ada akses underground stasiunnya. Bahkan kalau seperti Emirates itu akses stasiun underground itu ada 2 dia, Arsenal Stadium sama Emirates sama Holloway Road. Ya, kemudian kalau Fulham, Craven Cottage juga ada juga. Itu yang warna warna hijau jalur keretanya. Jadi demikian juga Bernabeu itu lo begitu keluar dari stasiun itu langsung kelihatan stadionnya. Karena apa? Memang ini dibangun zaman dulu ketika memang kota itu mungkin tidak sepadat sekarang gitu. Bahkan stadion-stadion seperti Lyon yang baru ya, bukan yang stadion lama, itu juga agak di pinggiran kota. Wembley pun yang usianya udah 100 tahun lebih itu ada di zone 4.
ibaratnya mungkin kalau sekarang tuh kayak di Cinere lah. Stadion di Hamburg juga sama, keluar dari agak pinggiran dari kota. Milan pun dulu sebelum ada underground yang baru yang langsung ke depan mukanya San Siro, itu kita dari pemberhentian kereta terakhir itu jalan bisa hampir 1 jam sampai ke San Siro sebelum ada kereta yang menyambung. Jadi memang nggak bisa kita bandingkan stadion yang dibangun ratusan tahun lalu dengan yang sekarang. Kalau sekarang itu rata-rata pasti ada di pinggir daerah atau kota gitu ya. Nah itu yang satu. Yang kedua, sekali lagi nih, sebelum gue lanjutin ini gue disclaimer, tidak ada urusannya dengan polarisasi suka dan tidak suka atau politik ya. Jadi gue hanya menggambarkan atau memaparkan terkait dengan apa yang referensi yang gue punya. Yang kedua, jadi setahun lalu itu gue baca ada pernyataan dari Sekjen PSSI bahwa lapangan JIS ini sudah sesuai dengan standar FIFA. Nah, gue nggak tahu apakah ini sudah mendapatkan approval dari FIFA, semacam sertifikat, gue nggak tahu. Tapi yang jelas dia ngomong seperti itu. Stadion ini sudah memiliki sesuai dengan standar FIFA. Dan itu nanti gue akan share di sini potongan klip bukti digitalnya. Dan yang ketiga, gue juga dapat informasi ya, dan memang gue akhirnya ingat. Jadi tadi gue nelfon sama teman gue. Jadi setelah JIS ini selesai, ada MOU yang ditandatanganin antara PSSI dan Jakpro sebagai pemimpin proyek lah ya, kurang lebih seperti itu. JIS, MOU-nya itu mengatakan bahwa ya ini JIS akan menjadi kandang dari timnas, ya kan? Jadi tanda tangan itu diwakili oleh PSSI dan Jakpro. Artinya kalau kita bicara timnas, maka ini bicara ya merah putih negara yang tentunya main dalam ya pasti di bawah kalender FIFA, kan logikanya seperti itu. Jadi akhirnya menjadi pertanyaan, kalau tiba-tiba sekarang Sekjen FIFA itu mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan standar FIFA sehingga tidak digunakan untuk pertandingan friendly international match nanti melawan Karakau kalau nggak salah ya, dan ada 2 pertandingan kalau nggak salah gitu. Jadi ini yang menjadi concern gue di sini. Kalau alasannya kenapa tidak dipakai JIS karena sewanya mahal, mungkin itu masuk akal, karena sewa JIS mungkin mahal dan itu bisa dinegosiasikan setahu gua. Bisa juga meminta kompensasi bahwa dengan adanya pertandingan internasional ini orang semakin tahu JIS, jadi minta kompensasi harga atau sebagainya, itu masuk akal. Atau kenapa tidak pakai JIS? Soalnya ini pertandingan melawan tim atau negara yang tidak terlalu besar sehingga diperkirakan penontonnya tidak terlalu banyak, sehingga dipakailah stadion yang kapasitasnya lebih kecil. Nah, ini lebih masuk akal. Nah, tapi ketika dikatakan bahwa stadion ini tidak layak karena tidak di tengah kota, kemudian karena tidak memenuhi standar FIFA yang gue bilang tadi, ternyata kontraproduktif dengan apa yang dikatakan setahun lalu, ini yang akhirnya menjadi concern gue. Terlepas dari ada tendensi politik di antara kedua atau di antara kubu-kubu yang ada lah, itu gue nggak ke situ larinya, tapi lebih kepada untuk meletakkan duduk persoalan ini secara detail, secara adil. Jadi itu aja sih kalau menurut gue, janganlah urusan sepak bola atau apapun urusan sedikit-sedikit dibawa ke ranah politik ya. Kalau suka semuanya dibener-benerin, dibagus-bagusin, tapi kalau nggak suka semua dicari-cari, yang salah segala macam. Janganlah seperti itu. Silakan lo mau berpolitik, tapi jangan menggunakan olahraga, dan juga caranya juga dengan seperti itu ya. Sekali lagi gue hanya berbicara dari aspek olahraga, dari aspek yang gue pahami, dari referensi dan pengalaman yang gue tahu, tanpa ada larinya kemana-mana. Nah, tapi kalau lo punya mungkin opini atau pendapat yang berbeda, feel free, tinggalkan komen di bawah. Yang penting kalau gue mungkin dan teman-teman yang suka olahraga hanya menginginkan menonton pertandingan yang sehat, yang seru, yang tanpa dibumbui oleh kepentingan-kepentingan siapapun itu ya. Jadi ini dulu aja video gue edisi kali ini. Setelah mungkin 2-3 hari gue vakum, ada topik yang menarik, dan tentunya nanti besok atau lusa gue akan bikin video lagi merangkum pertandingan hasil Liga Champions yang udah mulai ya, ini memasuki match day kedua. Oke ya, terima kasih untuk lu semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi di edisi yang lain. Salam sehat dan ciao.